Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadihil burhanu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahida wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Dua nikmat yang sering terlupakan, saudara-saudara. Hendaklah kita selalu mengingat-ingat kenikmatan Allah yang berupa kesehatan, kemudian bersyukur kepadanya dengan memanfaatkannya untuk ketaatan kepadanya. Nah, jangan sampai menjadi orang yang rugi, sebagaimana hadis berikut dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kenikmatan adalah keadaan yang baik. Ada yang mengatakan kenikmatan adalah manfaat yang dilakukan dengan bentuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Fathul Bari. Nah, Ibnu Mattal rahimahullah mengatakan makna hadis ini bahwa seseorang tidaklah menjadi orang yang longgar, yakni yang punya waktu luang, sehingga dia tercukupi kebutuhannya dan sehat badannya. Barang siapa dua perkara itu ada padanya, maka hendaklah dia berusaha agar tidak tertipu, yaitu meninggalkan syukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan termasuk syukur kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa melalaikan hal itu, maka ia adalah orang-orang yang tertipu. Fathul Bari. Nah, kemudian sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang mendapat taufik, mendapat bimbingan untuk itu hanyalah sedikit. Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan kadang-kadang manusia itu sehat tetapi tidak longgar karena kesibukannya dengan mencari penghidupan, dan kadang-kadang manusia itu cukup, yakni kebutuhannya, tetapi dia tidak sehat. Maka jika keduanya terkumpul lalu dia dikalahkan oleh kemalasan melakukan ketaatan, maka dia adalah orang yang tertipu. Kesempurnaan itu adalah bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Di dunia ini terdapat perdagangan yang keuntungannya akan nampak di akhirat. Nah, barang siapa menggunakan waktu luangnya dan kesehatannya untuk ketaatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang pantas diirikan, yang pantas kita untuk iri kepadanya. Dan barang siapa menggunakan keduanya di dalam maksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang tertipu, karena waktu luang akan diikuti oleh kesibukan dan kesehatan akan diikuti oleh sakit. Jika tidak terjadi, maka itu berarti masa tua, yakni pikun. Na'udzubillahi min zalik. Nah, maka sepantasnya hamba yang berakal bersegeralah beramal saleh sebelum kedatangan perkara-perkara yang menghalanginya. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menasehati seorang laki-laki
ambillah kesempatan 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa longgarmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Hakim. Nah, mengapa kita harus bersyukur? Karena semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya." Quran surat An-Nahl ayat 53. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya saja menyembah. Quran surat An-Nahl ayat 114. Bersyukur merupakan perintah Allah. Ingatlah engkau kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, pada ayat tersebut Allah memerintahkannya secara khusus. Kemudian sesudahnya Allah memerintahkan untuk bersyukur secara umum. Allah berfirman, "Maka bersyukurlah kepadaku," yaitu bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat ini yang telah aku karuniakan kepada kalian, dan atas berbagai macam bencana yang telah aku singkirkan sehingga tidak menimpa kalian. Nah, disebutkannya perintah untuk bersyukur setelah penyebutan berbagai macam nikmat dunia yang berupa ilmu, penyucian akhlak, dan taufik untuk beramal. Maka itu menjelaskan bahwa sesungguhnya nikmat diniyah adalah nikmat yang paling agung. Bahkan itulah nikmat yang sesungguhnya. Apabila nikmat yang lain lenyap, nikmat tersebut masih tetap ada. Nah, hendaknya setiap orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah untuk berilmu atau beramal senantiasa bersyukur, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Hal itu supaya Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka, dan juga supaya lenyap perasaan ujub kagum terhadap diri sendiri dari diri mereka. Dengan demikian mereka akan terus disibukkan dengan bersyukur. Jika tidak bersyukur berarti dia kufur. Nah, karena lawan dari syukur adalah ingkar atau kufur, Allah pun melarang melakukannya. Allah berfirman, "Dan janganlah kalian kufur." Yang dimaksudkan dengan kata kufur di sini adalah yang menjadi lawan dari kata syukur. Maka itu berarti kufur di sini bermakna tindakan mengingkari nikmat dan menentangnya, tidak menggunakannya dengan baik, dan bisa jadi maknanya lebih luas daripada itu, sehingga ia mencakup banyak bentuk pengingkaran. Pengingkaran yang paling besar adalah kekafiran, dan pengingkaran yang paling besar adalah kekafiran kepada Allah, kemudian diikuti oleh berbagai macam perbuatan kemaksiatan dan beraneka ragam jenisnya, dari yang berupa kemusyrikan sampai yang ada di bawah-bawahnya. Tafsir Karimir Rahman. Nah, penopang tegaknya agama, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam sebuah kitabnya, yaitu Al-Fawaid, bangunan agama ini ditopang oleh dua kaidah, zikir dan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku juga ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian kufur." Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ketika bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahkan nikmat itu menjadi semakin banyak. Ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Nah, semua nikmat yang diperoleh kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Quran surat At-Takasur ayat 8. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan nikmat yang telah kalian peroleh di dunia, apakah benar-benar telah kalian syukuri? Disalurkan untuk melakukan hak Allah dan tidak disalurkan untuk perbuatan maksiat. Jika kalian benar-benar bersyukur, maka kalian kelak akan mendapatkan nikmat yang lebih mulia dan lebih utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan neraka kepada mereka, dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja dan kamu telah bersenang-senang, maka pada hari ini kalian dibalasi dengan azab yang menghinakan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Quran surat Ali Imran ayat 145. Nah, semoga kita termasuk dalam orang-orang yang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepadaku untuk menyebut nama-Mu ya Allah, syukur kepadamu dan ibadah yang baik untuk-Mu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin Allahumma amin. Mungkin hanya inilah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.